Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Nah, kemarin itu aku stop karena emang mulai emosi ya. Kalau denger itu, kalau inget itu bener-bener bikin emosi. Jadi aku ini, di video kali ini aku benar-benar berhadapan dengan mereka manusia-manusia dablek. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Terus di video ini aku tegaskan sekali lagi, aku akan menceritakan tentang konflik aku atau masalah aku dengan Ketua RT 8 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting ya. Masalah aku hanya dengan Ketua RT 8 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting. Jadi jika nanti di dalam perjalanan cerita aku di video ini aku bilang Ketua RT 8 dablek, jadi kata-kata dablek itu hanya khusus ditujukan kepada Ketua RT 8 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting ya, bukan yang lain. Jadi kan capek juga ya kalau aku harus menegaskan si dablek Ketua RT 8 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting. Ya pokoknya kata dablek itu nih, kalau aku bilang Ketua RT 8 dablek yaitu untuk Ketua RT 8 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting, bukan yang lain ya. Jadi kemarin di video sebelumnya itu kan sampai bahwasanya aku ke rumah RW dan bilang, singkat ceritanya ya, dan bilang kalau perdamaian malam itu nggak sah gitu kan, karena tidak ada surat pernyataan yang jelas gitu kan. Karena kan aku maunya kejelasan siapa yang pihak yang meminta maaf, siapa pihak yang memaafkan, lalu ditandatangan di atas materai. Itu kan nggak ada. Jadi aku anggap perdamaian semalam nggak sah, gitu kan. Akhirnya ya udah, berarti kan aku anggap Ketua RW itu kan nggak bisa mengatasi ini kan ya. Akhirnya aku bilang ya udah, aku mau langsung ke Babinsa aja gitu kan, ke kantor desa gitu kan, seperti sarannya Polsek gitu kan. Aku dikasih nomor telepon kantor desa sama Babinsa. Ya udah, RW nggak bisa mengatasi, aku ke sana. Nah gitu kan, yang intinya bla 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 gitu kan. Aku nggak mau RW itu bilang apa gitu kan, segala macam, nggak mau ngebahas lah. Yang intinya seperti itu, yang intinya iya pokoknya ya terserah pokoknya kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya aku pamit, langsunglah aku ke kantor desa gitu kan. Ternyata sampai kantor desa, aku nanya sama perangkat desa yang lain tuh, yang di depan, apa sih namanya, nggak ngerti lah pokoknya, yang depan komputer lah pokoknya. Aku nanya, saya mau ketemu kades. Nah ternyata kadesnya, kepala desanya sedang di luar lagi studi banding, katanya seperti itu, nggak ada gitu kan. Terus tapi sekdesnya ada katanya kayak gitu, nanti bisa diwakili sama sekdes gitu kan. Oke, saya mau ketemu gitu kan, intinya kayak begitu. Terus tahu-tahu pokoknya proses di ini, aku proses di kantor kades itu seperti itu, nyari kades nggak ada. Akhirnya aku lupa siapa yang duluan nelpon, aku atau Babinsa, aku lupa. Pokoknya di situ aku teleponan, yang intinya aku ngejelasin
yang masalah di RW dia nggak bisa menyelesaikan segala macam, saya butuh kejelasan, pernyataan apa-apa, kata dia betul-betul gitu kan. Nah ternyata intinya itu si Babinsa itu bisa menyelesaikan, bisa jadi bisa buat mediasi 24 jam. Pokoknya 24 jam itu dia siap mediasi, tergantung waktu aku dan si ketua RT Dablak itu. Nah, kalau aku kan aku bisa juga 24 jam, pokoknya tergantung si ketua RT-nya bisa enggak. Pokoknya intinya aku Babinsa itu bilang nunggu dikabarin gitu kan. Nunggu dikabarin, nanti saya atur waktu dengan siapa? Ketua RT 8 itu nanti dikabarin gitu kan dari sana gitu kan. Nah kapan untuk mediasi? Oke lah, aku kan maunya secepatnya ya, biar nggak apa sih namanya, biar nggak berlama-lama gitu kan. Terus setelah itu udah dong, berarti kan aku nunggu kabar dari Kades atau Babinsa kan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah ya aku ngasih waktu antara hari itu Sabtu sama Minggu gitu kan. Nah gitu kan, sebelumnya tuh si ketua RT 8 Dablak bin Pekok itu kan nggak mau aku yang klarifikasi langsung kan, ya udah lewat kayak begini kan, kayak gitu nggak mau. Di musola suami aku suruh langsung aja ke istri aku, dia nggak mau. Di RW-nya juga malah manggil suami aku, bukan manggil aku gitu kan. Ya nggak jelas lah, intinya mereka tuh nggak jelas gitu kan, nggak bisa menyelesaikan masalah ini gitu kan. Akhirnya malam itu juga, Jumat malam Sabtu ya kalau nggak salah, malam itu juga itu di hari Jumat ya, hari Jumat malam ketika mau sholat isya itu si ketua RW-nya itu WA suami aku, dia bilang ditunggu kedatangannya di kantor desa gitu kan. Dia bilang malam ini jam 8, dia bilang kayak gitu. Terus suami aku kan ngasih tahu aku, nggak bisa lah, aku bilang, yang intinya karena aku punya bayi kan, akhirnya intinya dibalas sama suami aku, ya nggak bisa kalau di kantor desa karena kalau malam gitu, kalau siang nggak apa-apa, kalau malam nggak bisa gitu karena punya bayi, nggak bisa tinggal jauh-jauh kan begitu ya. Habis itu RW-nya balas, kan istri bapak yang mau malam ini gitu kan, istri bapak yang mau malam ini. Nah ya ditegasin, balas lagi sama suami aku, iya nggak apa-apa malam ini gitu kan, tapi jangan di kantor desa. Istri saya minta di sekretariat RW. Nah, istri saya minta di sekretariat RW gitu kan. Ya udah, akhirnya oke. Intinya pada akhirnya oke, di sekretariat RW gitu kan. Habis itu ya udah, aku ikutin aja prosesnya kan, biar cepat juga, toh aku yang mau juga kan ada mediasi dengan Babinsa, soalnya kan RW aja nggak bisa ngatasinnya, ya udah mau nggak mau lewat Babinsa kan, seperti itu kan. Secara nggak langsung aku juga menghargai keberadaan mereka kan gitu kan. Nah akhirnya nih dia nih dimulai yang seru-serunya. Nggak habis pikir saya kan. Aku itu dapat nomor telepon dari polsek itu, Babinsa Desa Cibunting yang inisial H sama Kades. Kadesnya nggak ada, oke, digantikan sama Sekdes, oke gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Berarti mereka berdua itulah orang yang aku butuhkan kan, seperti itu ya.
di pikiran aku, di imajinasi aku, ekspektasi aku gitu kan, yang aku butuhkan untuk mediasi itu kan Babinsa, Kades gitu kan, aku sama ketua RT 8 Dablak itu, ya kan. Nah, udah tuh, aku kira di kantor sekretariat RW cuman ada mereka, orang-orang yang aku butuhkan, kan seperti itu. Nah, ternyata pas aku udah cepet-cepet ya ke sekretariat RW gitu ya, pas aku masuk kantor sekretariat RW, itu di dalam kantor sekretariat RW itu udah rame banget, tau nggak? Udah rame banget, udah nggak banget sih, pokoknya sesuai kapasitas ruangannya itu. Kalau aku hitung itu ada 12-13 orang, sama aku dan suami aku itu 13 orangan di dalam itu. Yang intinya mereka orang-orang yang tidak terlibat dalam masalah ini diikut sertakan gitu loh. Rame. Kan aku maunya yang aku butuhin itu kan Babinsa sama Kades kan. Kalaupun ada perangkat desa lain kan yang mungkin nanti bikin surat pernyataan gitu kan, ataupun mungkin nanti butuh saksi ya ketika masalah sudah selesai gitu kan, ini ujungnya berdamai siapa saksinya misalnya seperti itu ya kan. Jadi ketika aku ke kantor RW, sekretariat RW di dalam itu udah rame. Aku nggak ngerti itu ide siapa yang bikin rame, ada Satpol PP segala. Yang Satpol PP-nya juga masih bocil sih, kayak baru fresh graduate gitu. Cuma kan rame gitu kan, terus ada ini, ada itu. Pokoknya orang-orang yang nggak diperlukan itu banyak di situ. Ya ada yang ada yang bilangnya inian RW, ya intinya mereka tuh nggak perlu gitu loh. Ada di situ tuh nggak perlu, nggak butuh. Aku tuh nggak butuh, yang aku butuhkan Babinsa gitu kan sama Sekdes buat mengkelirkan masalah aku ini gitu. Ternyata diramein seperti itu. Aku datang ke sono, aku tuh agak aneh sebenarnya, agak aneh gitu kan, ya sebenarnya agak aneh, tapi aku berusaha, udahlah udah malam ya, berusaha tenang juga, berusaha ya udahlah gitu kan. Yang sebenarnya tuh agak aneh gitu kan, secara woi bapak-bapak, maksudnya kalian tuh mental tempe tahu banget ya, buat ngadepin aku aja butuh rame-rame kayak begitu, gak habis pikir gitu kan. Nah, jadi yang aku yaitu yang terutama ya ketua RT 8 Dablak, emang dia tuh manusia kerdus, mental tempe tahu, tampang tikus kecebur got. Nah, bener-bener deh. Akhirnya yang intinya ketika ada di kantor sekretariat RW itu, suami aku ngejelasin duduk perkara bla 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 gitu kan ya. Nah, intinya itu di sekretariat RW itu blunder, nggak nemu nggak ada titik temu gitu loh, nggak ada titik temu, blunder. Dan yang anehnya lagi Babinsa, ini Babinsanya tuh aneh. Babinsa Polsek Anta Berantah tuh ya, yang Babinsa Desa Cibunting ini aneh, yang inisial H. Kan aku tahu Babinsa itu ada dua, yang inisial K sama inisial H. Nah yang waktu ada itu inisial H, Babinsa Desa Cibunting. Ini aneh Babinsanya. Setiap aku bicara hukum dia stop. Dia stop. Setiap aku bicara hukum gitu kan, dia stop. Terus ketika aku mengajukan syarat juga dia stop. Tuh aneh Babinsa nih. Nah, terus karena aku rame kali ya, mungkin aku nggak ngerti deh ya. Udahlah, aku akhirnya untuk menghargai udah aku diam aja gitu, aku ikutin aja, aku cuma bengong gitu kan, pakai masker. Dalam masker aku tuh aku bengong, kok gini sih gitu kan, blunder gitu kan. Yang intinya terus nih, satu keanehan Babinsa nih tadi, setiap aku bicara hukum dia itu nyetop ya kan, dan motong. Waktu aku ngasih persyaratan juga Babinsa itu nyetop juga dan motong gitu kan. Terus ada kata-kata anehnya dia, pokoknya bocil banget, kayak dia itu ngadepin bocil lah, ngadepin bocah SMA gitu kali ya, SMP apa gimana nggak ngerti deh.
ada kata-katanya Babinsa begini, saya di sini tidak membela siapapun, katanya kayak gitu, bla 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 bla. Karena ini enggak, dia ada kata-katanya kayak gitu. Nih ya, suatu saat nih kalau Babinsa beberapa tahun ke depan nih, kalau Babinsa lihat video ini, entah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, lihat video aku ini ya, Babinsa Desa Cibunting yang inisial H, saya nggak butuh dibela sama kamu, gitu kan. Yang saya mau, yang saya butuh itu tugas kamu sebagai Babinsa ini berfungsi dengan secara benar. Tugas kamu Babinsa kan di situ untuk memediasi gitu kan. Dan paling enggak memberikan pencerahan hukum. Saya sebagai pelapor RT saya ini yang 08 RT Dablek ini, saya melaporkan RT 8 karena telah sewenang-wenang mengusir saya, suami saya dan anak-anak saya dari lingkungan, gitu kan. Itu harus di-clearkan gitu kan. Di mata hukum gimana tuh RT yang sewenang-wenang kayak gitu. Gitu. Kan seperti itu. Semua dicerahkan. Ya kan? Harusnya dicerahkan. Dia memberikan pencerahan hukum ke saya ataupun memberikan pencerahan hukum ke si Dablek gitu kan. Bukan malah berujung ikut-ikutan blunder. Gitu loh Pak Babinsa. Gitu kan. Jadi ya harusnya kan Babinsa ini menegakkan kebenaran dengan sebenar-benarnya, menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Sesuai fakta gitu kan. Sesuai fakta hukum dan hati nurani. Harusnya begitu. Nggak perlu lah, oke, hati nurani sesuai hukum lah. Sebaiknya itu seperti apa? Kan seperti itu. Nah, biar sama-sama enak, biar sama-sama menemukan titik temu. Ini mah enggak, malah blunder. Aneh. Setiap aku bicara hukum dipotong, di stop. Waktu aku ngajuin syarat juga dipotong, di stop sama Babinsanya. Aneh. Tuh. Ya kan? Jadi Babinsa ini enggak berfungsi gitu loh. Saya harap sih ya, saya harap sikap Babinsa yang blunder enggak jelas ini juga. Jadi di situ tuh nggak ada ngebahas tuh si RT yang ngusir aku, padahal aku itu ngelaporin si RT ketua RT 8 ke polisi itu karena aku nggak terima kesewenang-wenangan dia yang ngusir aku, suami aku dan anak-anak aku dari lingkungan RT. Plus aku juga pengen tahu gitu loh, alasan dia itu ngusir kita tuh apa. Kalau alasan dia ngusir kita itu karena chat pribadi yang dia sebarkan sendiri, itu kan gak masuk akal. Prediksinya kan dia bisa jadi dablek, gila, stres, depresi, sama zolim. Makanya harus dikelirkan secara hukum. Gak boleh sewenang-wenang gitu sebagai RT. Ngusir orang sembarangan. Nah, terus fitnah, adu domba. Gila ya. Ya udah. Saya sih berharap ya sikapnya Babinsa ini semata-mata karena keteledoran dia dan kealpaan dia sebagai manusia. Bukan karena duit 50.000 atau 100.000 yang berujung tai atau asap rokok. Gitu. Jadi blunder. Nah, aneh. Babinsanya itu aneh gitu kan. Nah, terus yang kedua, di situ ada wakil RW, wakil RW Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting, inisialnya CH, ya sebut aja apa ya? Ya sebut aja Curcuma Plus ya, si Curcuma Plus wakil RW Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting. Ya Allah. Otak itu dipakai, kamu itu di situ tidak dibutuhkan, ya kan? Mungkin kamu dibutuhin sama si Dablek ya, sama-sama perdablekan. Saya nggak butuh kamu ada di sini. Harusnya kamu tuh mikir, masalah saya diatasin RW aja itu nggak bisa, RW aja nggak bisa. Kamu sebagai wakil harusnya jangan ikut-ikutan, gak ikut campur, menuh-menuhin doang, tau nggak? Keberadaan kamu tuh bikin recok doang. Curcuma Plus. Tuh Curcuma Plus itu. Terus sampingnya di depan aku itu si Curcuma Plus. Jadi aku samping suamiku, terus di depan aku itu Curcuma Plus wakil RW.
terus Sekdes Gendang Gendung, itu Sekdes Desa Cibunting si Gendang Gendung, terus sampingnya Sekdes Gendang Gendung itu si RT 8 Dablek itu. Nah, terus si Sekdes Desa Cibunting, Sekdesnya itu si Gendang Gendung sama kan, kamu itu menuhin doang di situ, badan doang, otak kamu itu nggak ada di seujung kuku pun, nggak berfungsi kamu itu. Iya, jadi intinya si Curcuma plus si Sekdes Gendang Gendung, terus si RT 8 Dablek itu sama Babinsa itu tuh kan, memaksa aku berdamai sama si. Oke, berdamai. Yang penting dia memenuhi syarat yang aku ajukan, kan begitu. Nah, terus dengan dableknya itu si RT 8, ketua RT 8 tuh dengan dableknya teriak-teriak, tambah syarat, katanya kayak gitu. Tambah syarat. Ini dablek, kan aku yang ngelaporin lu dablek. Ya lu mah gak perlu ngasih syarat, ya gue ngasih syarat, kan gue yang ngelaporin lo. Di dablek lo ya. Nah, itu ngomong-ngomong nih ya, ketua RT 8 itu si Dablek ya, ketua RT 8 Dablek itu. Waktu aku labrak langsung itu, mukanya kayak tikus got, kayak tikus kecebur got. Mukanya tuh dia waktu aku labrak langsung. Pas bebarengan sama kawan seperdablekan baru tuh dia teriak-teriak. Ini manusia kerdus, ya kan? Sendirian mah kerdus banget. Dia bertemu dengan seperdablekan langsung teriak-teriak. Terus dia bilang satu lagi nih. Dia bilang katanya chat aku tuh keji. Chat aku keji kata dia. Tetapi disebarluasin sama dia. Coba. Ya Allah, secara nggak langsung kan dia ngatain istrinya sendiri kalau istrinya tuh keji. Coba bayangin, aib istrinya tuh disebarin sama dia. Coba, mas saya bilang chat aku keji, berarti kan secara dia bilang istrinya tuh keji. Bener-bener dablek nih, bener-bener dablek. Botak dablek nih. Ketua RT 8 Perumahan Semesta Desa Cibunting. Aduh, ya Allah, Tuhan, Masya Allah. Nah, jadi semua blunder. Nah, disinilah perkaranya nih. Setelah perkumpulan malam itu di sekretariat RW, besoknya dan seterusnya berhari-hari itu banyaklah asumsi-asumsi liar, fitnah yang cenderung ngada-ngada tentang aku, tentang suami aku mungkin gitu kan. Pokoknya yang aku dengernya tuh nggak enak gitu loh. Nah, semenjak itu tuh. Nah, yang paling salah satunya nih, yang paling fitnah banget, katanya aku keluar dari sekretariat RW gitu kan. Aku keluar dari sekretariat RW pas acara belum selesai. Dia bilang kayak gitu kan. Pas acara belum selesai. Dia bilang kayak gitu. Terus aku lari gitu. Gini loh kenyataannya ya, kenyataannya tuh gini. Itu si Curcuma plus wakil RW, Sekdes Gendang Gendung gitu kan. Plus si RT 8 teriak-teriak gitu kan. Terus sama si Babinsa, mereka itu memaksa aku untuk berdamai, tetapi tidak menerima persyaratan aku. Gitu kan. Terus surat pernyataannya juga itu mereka semaunya. Satu kata-katanya sama gitu kan, yang nanti dibagikan mungkin seperti itu. Pokoknya itu enggak banget, surat pernyataan itu enggak banget, cuma surat perdamaian kayak gitu. Pokoknya enggak banget, enggak profesional banget, dablak. Akhirnya kan seperti itu. Akhirnya aku ngomong secara jelas tuh ke mereka, nih kenyataannya ya. Karena mereka maksa berdamai tanpa syarat, tanpa syarat. Ya aku enggak mau, hak aku dong, gitu kan. Yang aku mau kan sebenarnya kejelasan sama tanggung jawab moral. Yang aku mau itu kejelasan dan tanggung jawab moral si ketua RT 8 itu.
ya kan? Ternyata nggak menemukan titik temu. Ya hak aku dong nggak mau berdamai, orang nggak menemukan titik temu kok, gitu. Ini kenyataannya nih dari fitnah yang beredar. Dia bilang ini, kan dari fitnah itu katanya aku keluar dari kantor sekretariat belum selesai, acara belum selesai aku keluar, terus aku lari kayak gitu, ngajak suami aku. Jadi ininya aku udah ngomong secara jelas begini. Aku ngomong, kan aku juga mikir dong ya, daripada mereka udah ngeprint, udah apa gitu ya, terus ujung-ujungnya aku nggak mau tanda tangan gitu kan, mendingan nggak usah kan. Sekarang aku bilang daripada buang-buang waktu, gitu kan, nanti berujung saya tetap nggak mau tanda tangan gitu kan, udah lebih baik nggak usah. Aku bilang kayak gitu. Saya akan terus melanjutkan kasus ini sampai manapun. Aku bilang kayak gitu kan. Nah, jadi udah selesai sampai sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kan jelas. Aku nggak mau tanda tangan, nggak mau berdamai. Dan saya juga bilang, kalau mau berdamai, ya penuhi syarat saya. Kalau nggak memenuhi syarat saya, ya udah berarti nggak bisa, saya nggak mau. Saya bilang kayak gitu, jelas saya ngomong kayak gitu. Berdirilah aku, terus udah aku pamitan ya, terima kasih semuanya, mohon maaf ya. Terus aku minta maaf sama itu sebelum aku keluar tuh, aku minta maaf sama Pak A namanya ya, maaf gitu kan, mungkin pokoknya aku ya udah gitu kan. Jadi aku pamit kayak biasa gitu kan, terus aku keluar gitu kan. Aku gandeng tangan suami aku keluar gitu. Kayak gitu. Terus sudah setelah aku keluar, Babinsa pun ikut keluar, sama terus Pak Ang keluar. Terus udah seperti itu kenyataannya. Tapi itu sesimpel itu kenyataannya. Reaksi orang-orang di luar tuh macam-macam. Gitu, ada yang ngada-ngada, ada fitnah, apalah. Padahal kejadiannya begitu aja yang tadi aku ceritain. Gitu. Ya Allah. Kayak gitu. Nah, jadi di situ setelah kejadian kumpul di RW itu, sekat RW gitu kan, ya kayak gitu. Besoknya itu dan seterusnya terjadi asumsi liar, bahkan cenderung ngada-ngada dan fitnah. Ya kok sih ya serah gitu kan ya, ini untuk pelajaran aja. Jadi ya itulah manusia kerdus tuh kayak gitu ya kan. Sorry ya, berdamai sama manusia zolim ya kan. Ya sebenarnya aku kan yang mau aku kejelasan dan tanggung jawab moral si RT kan seperti itu. Gak bisa dong sewenang-wenang si orang kan kayak gitu. Nah, ini buat curcuma plus nih ya. Jadi intinya tuh blunder gitu loh. Perkumpulan di sekat RW tuh blunder kayak gitu. Buat curcuma plus ya. Itu si curcuma plus waktu suami aku masih di blok atas, dia itu pernah tuh hampir fitnah suami aku. Ya sebenarnya udah fitnah, cuma karena suami aku klarifikasi kan jadinya nggak jatuh fitnah. Harusnya beruntung tuh dia suami aku klarifikasi ya kan, jadi jatuhnya nggak fitnah. Jadi si curcuma plus tuh pernah fitnah suami aku, bilangnya suami aku minta, kan waktu itu mau pengadaan guru bahasa Arab gitu kan, terus dia bilang di grup DKM masjid, katanya suami aku minta dibeliin papan tulis yang gede katanya gitu. Padahal suami aku ngomongnya nggak begitu. Jadi pulang-pulang aja suami aku panik, ngomong ke aku, ini sayang gimana ya, si curcuma plus tuh ngomongnya begini ya begitu ya, padahal kan ayah ngomongnya nggak begitu, emang apa, jadi jelasin lah. Terus kebetulan di grupnya ada yang protes, coba bilang lagi, bisa ditawar lagi, pokoknya dikondisikan lagi, pokoknya kayak gitulah. Ada yang protes kayak gitu, bilangin lagi gitu, bisa enggak ya yang enggak begitu kayak gitu kan. Nah akhirnya
dia japri, suami aku japri langsung ke si Curcuma Plus, kurang ditanggepin. Ya udah ya, dia kan di grup gitu kan, aku bilang ya lewat grup aja lagi biar semuanya jelas. Nah, ya, klarifikasi lah di grup. Yang intinya suami aku tuh nggak minta pas gede, yang gede gitu kan, yang mahal itu nggak minta. Suami aku cuma bilang butuh papan tulis, yang bekas juga nggak apa-apa. Dia bilang kayak gitu. Ini bilang ya suami aku minta papan tulis yang gede. Tahu ya, mungkin jatuh mental apa kayak gimana. Suami aku udah memutuskan keluar, nggak mau ngajar bahasa Arab di situ, tetap dibeli tuh papan tulis sama dia, tapi ujungnya nganggur. ada aja emang tuh si Curcuma Plus. Nih Curcuma Plus nih, ngerecokin aja loh. Udah tahu sama ketua RW-nya aja nggak bisa, nggak mempan, ikut-ikutan. Itu ketua RW juga ikut-ikutan tuh di situ, tapi lewat Zoom. Coba, cuma dia di situ cuma ngebela diri. Kenapa semalam gak bikin surat pernyataan? Katanya dia kekeluargaan. Karena dia nggak, iya ini kan yang aku jalur temukan semua kekeluargaan. Emangnya gimana? Keluargaan emang mau langsung ke ranah hukum? Kan mediasi itu kan namanya kekeluargaan. Dablek banget sih. Ya gitulah. Ya, pesan moralnya, karena mungkin ini di kampung, pesan moralnya mungkin ada benernya kalau ada kata-kata, kalau di kampung, hidup di kampung itu harus tebal kuping gitu kan. Mungkin di situ ada benarnya. Cuman ya bolehlah kita tinggal di kampung, dari kampung boleh gitu kan. Tetapi pemikiran, hati itu semuanya harus seimbang gitu kan. Kan semuanya harus dilihat secara fakta apa adanya gitu kan, sesuai hukum, sesuai kebenaran kan gitu. Kita nggak pernah tahu gitu kan, kehidupan kita ke depan seperti apa gitu kan. Aku tuh nggak nyangka gitu kan ya, kejadian sesimpel itu gitu kan, menjadikan reaksi orang di luar itu bukan berlebihan lagi, asumsinya itu benar-benar liar, cenderung ngada-ngada dan fitnah. Aku tuh dengernya dan lebih kocaknya lagi nih guys, lebih lucunya lagi, ada nih ya ibu-ibu yang tadinya biasa aja sama aku gitu ya, ketemu aku langsung kayak kanebo kering. Ya Allah, ya mungkin karena kemakan isu kali ya, kemakan isu gitu. Ya udahlah ya, silahkan, biarkan waktu yang akan menjawab segalanya. Aku tuh pernah tuh ngajakin suami aku, enggak, bukan apa yang ngajakin, jadi kebalik emang sekarang. Suami aku tuh ngajakin gitu kan, sebelum akhirnya ke blok bawah. Yaudah sayang, kita pindah aja ke perumahan, adalah yang deket-deket sini gitu ya, banyak tuh rumah kosong dan dikontrakin gitu kan. Terus aku jawab janganlah ya gitu, di daerah di sini aja, di perumahan alam semesta aja gitu kan. Karena aku berpikir kita tuh lagi punya tanggung jawab gitu, masih punya tanggung jawab sama orang gitu kan, nggak boleh jauh-jauh gitu kan, intinya kayak begitu. Kecuali tanggung jawab kita udah selesai gitu kan, ya kita bebas mau kemana aja, aku bilang kayak gitu. Ya udah akhirnya akhirnya singkat cerita ke bawah lah. Memang ya itu singkat ceritanya tuh, akhirnya salah satunya memutuskan akhirnya pindah ke bawah, ke blok bawah ini gitu. Mungkin kalau pada akhirnya pindah, waktu itu aku ikut pindah ke aku pindah ke luar perumahan sini, mungkin ya nggak akan terjadi seperti ini kan. Nah itulah, kita kan nggak tahu rencana Allah seperti apa. Cuma aku semakin aku tambah umur, semakin tua, aku tuh ya semakin sangat menikmati hidup aku, menikmati segala kekurangan aku, kemiskinan, kemelaratan, apapun aku nikmatin.
ya kan, apalagi kebahagiaan gitu kan, anak-anak sehat, anak-anak lucu, aku semuanya aku nikmatin, ya kan, mumpung masih hidup. Jadi ya intinya seperti itu ya. Lanjut kembali ke laptop. Buat Curcuma Plus, wakil RW Curcuma Plus, ya Allah, aku tuh di depan kamu ya Curcuma Plus, kamu tuh udah peot banget, tau nggak, udah tua banget, udah kayak kakek-kakek ya. Aku aja yang belum 35 tahun aja tuh aku sering panik ya, apa bekal aku untuk hari esok ya kan, apa tanggung jawab aku gitu kan di dunia ini yang belum terselesaikan gitu kan, pengen terselesaikan apa gitu kan, segala macam, khususnya untuk aku mati, apa ya, ya Allah, apa ya gitu ya, amalan apa yang kira-kira nolong aku, apa segala macam. Sering itu kamu peot, udah peot ya Curcuma Plus, udah kayak kakek ya kan, entah mungkin beneran karena umur, apa karena banyak rokok gitu kan, aku nggak ngerti, bahwa itu kamu tuh peot banget, kayak kakek banget ya. Sebaiknya udahlah, apapun yang bukan urusan kamu udahlah, nggak usah ikut-ikutan, jangan ngerecok, ngerecokin aja. Fokus tuh masa tua, masa ibadah, masa untuk hari keabadian ya kan. Kalau sekdes bilang gendung, no komen deh ya. Intinya waktu di kantor sekretariat RW otak lu tuh nol. Buat Babinsa juga, suatu saat lihat video aku, mudah-mudahan udah tobat ya. Udah. Kan buat Suketi itu ini buat Suketi. Jadi Suketi itu pemilik rumah yang di samping RT 8 Dablak itu, pemilik rumah yang aku ngontrak di dia. Secara pribadi kita nggak punya masalah tuh sama Suketi, tapi yang nggak habis pikir, iya dia tuh bohong berjamaah gitu ya, zolim berjamaah, bener-bener nggak habis pikir ya, mau-maunya diajak zolim berjamaah sama ketua RT 8 Dablak. Jadi setelah aku ngelabrak dia tuh pagi jam 6 kan ya, siang-siangnya tuh ya, sebelum zuhur jam 10 apa jam 11 gitu ya, jam 10-an lah kayaknya, setengah 11, itu si Suketi WA gini, mohon maaf, untuk rumah mau ditempati oleh anak saya, jadi akhir bulan ini silahkan dikosongkan, cari kontrakan lain gitu tuh si Suketi. Dan faktanya guys, faktanya bohong. Itu rumah nggak ditempatin sama anaknya. Setelah aku pindah, setelah aku rapi, besoknya itu si Suketi sama suaminya masang tulisan di depan rumahnya, dikontrakan. Ya Allah, Suketi udah tua, udah keriput, udah peot, mau-maunya lu diajak zolim, diajak jahat. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, la ilaha illallah, la ilaha anta subhanaka ini kuntu zalimin. Bener-bener aku kasih tahu ya Suketi, ntar sayang, ngaji dulu sama ayah. Iya, pakai ikram musola aja. Jadi pemilik kontrakan itu yaitu tadi inisialnya SU, panggil aja dia Suketi. Nah, Suketi, asal kamu tahu ya Suketi, rumah kamu itu ada kuntilanaknya. Maaf nih ya, aku ngomong kayak gini karena bukan aku kesel atau aku nggak suka, bukan. Ini sekedar cerita, aku juga ya baru taunya tuh setelah 7 bulan apa 8 bulan gitu di rumahnya dia gitu kan. Jadi Suketi nih, aku kasih tahu kondisi rumah kamu kalau suatu saat kamu lihat video ini. Jadi rumah kamu itu ada kuntilanaknya Suketi. Jadi ceritanya gini, aku tuh dapat info orang yang ngontrak sebelum aku di rumah yang Suketi itu kan pindahan.
ada yang bantuin tuh kan, keluar dari sana tuh ada yang bantuin. Pas lagi ngebantuin dia pindah, ngeluarin barang, ada yang ke ruang belakang. Itu katanya ada yang duduk rambutnya panjang begini. Langsung tuh dia lari ngibrit ke depan. Itu ya aku nggak tahu ya, itu kan cerita di rumah Suketi itu kayak gitu. Nah yang jaga aku kalau orang udah untung kamu yang nempatin katanya kayak gitu. Kalau orang udah tahu mah nggak bakal mau katanya nempatin rumah Suketi. Nah akhirnya aku cerita dong apa yang aku rasain. Aku memang belum pernah melihat kuntilanak di rumah Suketi. Tetapi ini yang aku rasain, ini yang buat yang ngerti aja ya, buat yang ngerti, buat yang paham, buat yang paham-paham aja. Kalau yang nggak paham nggak usah berspekulasi atau apalah ya, cukup sekedar tahu gitu aja ya. Aku bilang, wah itu refleks aku ya. Tapi memang aku akuin rumahnya Suketi itu kamar mandinya sama dapurnya emang lumayan rapih gitu kan, bersih, bagus, maksudnya dibersihinnya enak, rapih gitu kan. Beda nih sama rumah yang sekarang aku tempatin itu, emang kamar mandi sama dapurnya ya nggak bagus lah gitu kan, harus diperbaiki. Tapi rumahnya Suketi itu ini emang yang bagus kamar mandi dapurnya, selain itu kamar belakang, kamar depan, ruang. Nah Suketi, elah Suketi sate bang, 1000 tusuk bang, Suketi kan tuh, Suketi. Nah gitu beb. Dah. Terus ya, terus aku juga nih ya, aku tuh baru denger info nya aku sekalian di sini. Ketua RT 5 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting, aku tahu dia, tapi aku tuh nggak pernah ngobrol, nggak pernah salaman, nggak pernah, ya pokoknya biasa aja gitu loh, biasa kayak orang kebanyakan biasa. Artinya nggak pernah ada masalah apapun gitu sama dia gitu kan. Aku dengar beberapa bulan lalu dia itu ngejelekin aku, ya nggak, pokoknya ngejelekin aku ya, mungkin pokoknya adalah orang cerita yang intinya orang tersebut itu akhirnya cuma bersikap netral apa adanya gitu kan. Ya pokoknya intinya ngomongin aku gitu kan, ngejelekin aku, tracknya begini begitu, so tau banget, padahal kenal juga enggak pernah, ngobrol juga enggak pernah. Tahu nggak tuh si ketua RT 5 ya ngehasut itu orang bawah, katanya jangan apa itu, jangan apa itu ya, intinya tuh jangan nerima aku di blok bawah. Coba, gila, tau nggak, gila tau nggak. Ketua RT 5 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting ya, fungsikan dirimu sebagai RT dengan benar ya. Kasih tuh tetangga samping kamu tuh, kasih duit, kasih beras. Tetangga samping kamu tuh janda, walaupun anak-anaknya udah gede, dia tuh kerja serabutan cari duit buat beli beras. Sedangkan kamu tetangga sampingnya masa bodoh, dia nggak punya beras juga masa bodoh. Jadi pernah nih, ini bau-baunya nggak enak nih si RT 5 ini, ketua RT 5 nih. Iya, pernah juga tuh suami aku ikut ngumpulin kakak, katanya buat dana bansos Covid. Ternyata yang dapat 6 kakak doang. Gak jelas. Udah lah, gak kenal juga. Iya, akhirnya aku keinget tuh, keinget siapa antek-anteknya ketua RT 5 nih.
Jadi dulu pernah waktu suami aku lagi zikir gitu kan, berdiri mau pulang gitu kan, terus berdiri mau pulang, disamperin sama antek-anteknya dia, ngancam suami aku, jangan jadi imam katanya, udah ada imam rawatibnya. Imam rawatib itu imam tetap, kalau masih jadi imam nanti saya tarik paksa dari belakang gitu tuh. Antek-anteknya ketua RT 5 ngomong gitu ke suami aku waktu di masjid. Ya suami aku jawab nyantai. 2018 tuh kejadiannya, 2017 akhir kejadiannya. Ya suami aku jawab nyantai, dia bilang ya silahkan, saya nggak akan jadi imam kalau kalau nggak disuruh. Heran gue, apa gara-gara itu tuh si RT, si RT 5, heran tuh ya. Nah, makanya waktu ada pembubaran FPI itu tuh aku senang sama Habib Rizik Sihab, aku senang, aku suka gitu kan. Tapi yang aku anggota FPI-nya ini sok-sokan gitu loh, malah jadi malu-maluin Habib Riziknya. Jadi aku senang-senang aja gitu kalau FPI itu dibubarin ya, kayak gitu. Dia ngakunya anggota FPI gitu. Nah itu beb, jadi musuh-musuh aku ini, musuh-musuh aku sebenarnya nggak kenal ya. Ini para RT nih, RT 08 Perumahan Alam Semesta, RT 04 ketua RT 04. Nah BTW tuh ya, waktu itu kan aku menghindar dari gangguan anaknya si ketua RT 04 gitu kan, pindah lah karena bayi aku kan kebangun terus tuh, terganggu terus sama keberisikan dan gangguan yang sengaja gitu kan, yang dari anaknya ketua RT 4 ini. Pas aku udah pindah tempat tinggal baru di rumah Suketi, pas aku udah pindah tempat tinggal baru di rumah Suketi, itu anaknya yang pertama, yang ketua RT 4 si DS, yang dasar sableng, 2 minggu aku nempatin rumahnya si Suketi, itu anaknya ketua RT 4 itu muterin rumah aku. Yang pertama itu dia ini ngeliatin tempat tinggal aku yang baru gitu kan. Terus habis itu yang kedua dia pakai masker. Terus sampai ketiga kali 4 kali muterin sebelum asar tuh, sampai 4-5 kali. Pas habis asar gitu kan, dia jajan cilor nah, pas masuk jam 5 kan suami aku pulang, aku juga keluar gitu kan. Dia nggak mudeng tuh kalau aku udah ngeliat dari dalam. Pas aku ada di luar lagi nyiram bunga, suami aku juga gitu kan, lagi jam 5 lewat, itu langsung tuh anaknya ketua RT 4 tuh ya lewat pakai motor depan tempat tinggal aku yang di Suketi itu, sambil teriak-teriak kayak gitu. Ya itu kelakuannya dia itu waktu aku jadi tetangga kayak gitu, caper, kayak anak yatim piatu, caper. Emang kenapa aku bilang keluarga brengsek tuh, orang tua brengsek. Iya, jadi aku kan nantangin, maksudnya tuh anak dibilangin gitu kan, kasih tahu gitu kan. Pokoknya aku malas ceritanya sebenarnya, aku udah pernah ceritain tuh di video aku yang judul jangan melevelkan diri jadi orang iri hasad dengki, itu aku ada cerita sedikit. Aku selalu malas ceritanya. Ya intinya tuh emaknya itu cuma bisa banting-banting pintu gitu kan, sama bapaknya juga dablek, angkuhnya kayak bos Mayora ya kan. Jadi dia tuh sekarang jadi RT bukan berarti dia bagus apa-apa, karena di RT 4 tuh nggak ada yang mau jadi RT. Akhirnya makanya muncul orang-orang dablek. Nah, tapi tetap bagaimanapun apa yang terjadi, aku tetap bersyukur, terima kasih yang udah selalu support suami aku, yang tetap berbuat baik ya kan, tetap peduli suami aku. Terima kasih banyak gitu kan. Dan memang harusnya kan seorang yang benar beriman tulus karena Allah kan memang harusnya seperti itu. Apapun yang terjadi nggak ada perubahan, karena kan tujuannya kebaikan dan keridhaan. Tapi sebagai manusia biasa, terima kasih banyak, terima kasih banget atas supportnya ke suami aku, karena secara nggak langsung juga bikin aku ya pokoknya kebaikan kalian yang sudah mensupport itu, suami aku
ya menenangkan hati aku juga gitu. Secara nggak langsung kalian baik ke suami aku, saya juga baik ke aku, juga anak-anak aku. Terima kasih banyak. Terima kasih yang udah sering ngasih makanan. Jadi hikmahnya banyak nih setelah kejadian, banyak fitnah di mana-mana, banyak ngada-ngada gitu kan setelah kejadian di kantor RW itu. Tapi ya di sisi lain juga banyak yang ngasih makanan, banyak yang ngasih apa ya, pokoknya isi kulkas aku walaupun gak punya duit gitu ya, rame terus gitu kan, ada terus yang dimasak, ada terus yang dimakan gitu. Oke, jadi mudah-mudahan seperti itu ya, mudah-mudahan jadi hiburan dan bermanfaat. Inilah hidup ya kan, inilah hidup ya kan, dinikmatin aja, dijalanin, insya Allah semua ada saatnya gitu kan. Mudah-mudahan, aku sih dari dulu kalau aku pribadi, 2 hal yang aku selalu jaga khususnya setelah menikah apalagi, yaitu yang pertama itu juga didikan orang tua aku, yang pertama dijaga itu iman yang selalu harus dijaga, juga pergaulan. Jadi aku makanya bodo amat nih kalau ada apa gitu ya, orang mikir jelek kayak apa, jelek kayak bodo amat, orang udah setua aku kayak begini ya, iya mau deket ayo, mau jauh silahkan gitu kan. Enggak fokus pertemanan tuh, enggak fokus, enggak kayak zaman SMA, zaman kuliah dulu kan ya, maunya gaul gitu kan enggak, fokus sama yang ada aja gitu guys ya. Itulah mereka tadi, manusia kerdus. Please, kita diciptakan Allah dengan sangat baik, dengan sangat sempurna ya, punya akal, pikiran ya, itu kan, itu Allah selalu membanggakan ciptaannya itu, akal, pikiran, mata, nurani itu. Makanya sebelum bilang, ada yang bilang kontrol omongan aku, kontrol apa ngomong aku, attitude alak, please kontrol dulu pikiran kalian, omongan kalian, apapun ya, dengan cara perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, baca terjemah Al-Quran. Di situ tuh beragam macam kejadian, beragam macam info dan ilmu ya. Nanti kalian tahu kira-kira sikap aku ini seperti apa, kan begitu. Gali. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh iya, aku mau siapa lagi ya? Ya mudah-mudahan itu ya, kedua sampah itu, ketua RT 8 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting sama istrinya ya, kedua sampah itu ya, sampah lah. Coba kezolimannya dimaklumi banyak orang, kejahatannya dimaklumi banyak orang, kebodohannya dimaklumi banyak orang. Atau apa itu namanya, sampah. Sudah. Terus kalau setelah video ini ada berpikiran negatif sama aku, oh istri Ustadz gini lagi, bodoh amat ya. Semua Allah yang akan waktu dan alam yang akan menjelaskan segalanya. Oke guys, sebagai penutup ya, mudah-mudahan semua video aku tadi bermanfaat ya. Mudah-mudahan yang sedang ada masalah, yang sedang galau, insecure atau apapun, mudah-mudahan dengan lihat video aku, masalah kalian gak seberapa dibanding dengan masalah yang aku hadapin gitu kan. Dan buat manusia-manusia kerdus, jadilah gentleman, jangan bisanya main belakang, jurus fitnah adu domba ya. Kalau buat diri sendiri gitu ya silahkan, tapi kalau sampai jolimin orang gitu kan ya janganlah ya. Kalau orangnya kuat kayak aku gitu kan, kayak suami aku gitu kan, tahan banting. Kalau orang-orang yang lemah, kasihan gitu
ya. Jadi intinya, nah, aku udah di tempat baru dan aku juga nggak peduli dengan segala fitnah, yang apapun ya, asumsi liar yang macem-macem gitu kan. Aku udah nggak peduli, ya. Aku tetap bisa fokus ibadah. Tempat aku insya Allah yang sangat lebih tenang, insya Allah. Mudah-mudahan kedepannya Allah kasih suami aku rezeki, ya, bisa memberikan aku rumah pribadi, amin. Tapi aku nggak menuntut, karena aku juga punya tekad sendiri, suatu saat aku akan bisa bikin rumah pribadi sendiri, minimal besarnya, leganya, luasnya seperti yang pernah dibangun oleh bapak aku. Itu salah satu impian aku, ya, punya rumah. Gak usah mewah-mewah kayak orang, gak perlu mewah, yang penting luasnya, lebarnya, tingginya, ya, seperti yang pernah bapak aku bangun. Luas pokoknya gitu, babe. Jangan jadi manusia kerdus, ya. Apa adanya, selamat ya. Mudah-mudahan, aku juga berharap dengan video ini ya, aku juga jadi lebih tenang, lebih fokus menghadapi Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, amin. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.